Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di video saya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat tikungan FC. Jadi pada video sebelumnya saya telah membuat tutorial juga mengenai perancangan geometrik jalan, namun pada video tersebut adalah menggunakan trase dengan tikungan SCS. Jadi pada video kali ini saya akan lanjut membuat tutorial untuk tikungan dengan menggunakan tikungan full circle. Jadi di video ini saya tidak akan menjelaskan kembali mengenai cara menentukan kelas medan dan juga desain kriteria, dikarenakan hal tersebut sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini saya akan langsung lanjut untuk membuatkan tikungannya. Namun sebelum itu kita perlu melihat dulu Excel yang telah saya buat. Jadi di sini adalah desain kriteria saya. Sebetulnya masih sama, tidak banyak yang berubah, dikarenakan kecepatan rencananya masih 80 dan juga jalannya juga masih termasuk 4/2 tak terbagi. Hanya saja tikungannya saja yang berbeda pada video ini. Lalu juga untuk medannya juga tidak banyak yang berubah. Mungkin jumlahnya berbeda, namun klasifikasi medannya tetap di medan datar. Lalu untuk sudut tikungannya mungkin akan berbeda, dikarenakan bentuk trasenya saya juga sudah sangat berbeda dibandingkan tikungan SCS, dikarenakan pada tikungan FC untuk kecepatan 80 itu radius tikungannya cukup besar. Maka dari itu saya perlu membuat trase yang juga sudut tikungannya juga lumayan besar. Jadi dengan perhitungan sudut tikungan yang sebelumnya kita ketahui, kita mencari terlebih dahulu koordinat X, koordinat Y di tiap titik. Lalu kita akan mendapatkan sudut tikungannya sebesar 41,83. Sehingga kita dapat menghitung alignment horizontalnya. Yang pertama, kriteria perancangannya itu merupakan V rencana dengan kecepatan 80 km per jam. Lalu E max-nya 8%, F max-nya 0,14 sesuai dari ASTO. Lalu untuk R min-nya digunakan dengan rumus sebagai berikut. Mungkin di sini saya akan tampilkan rumusnya. Jadi ini merupakan rumus R min. Lalu pada tikungan FC di sini kita menggunakan sudut delta, sudut tikungan yang telah kita dapat sebelumnya pada perhitungan sudut tikungan. Untuk jari-jari ini pada tikungan FC dari ASTO di tikungan FC itu hanya memiliki dua jari-jari yang berdasarkan dari kecepatan rencananya juga. Jadi di sini kita melihat di penentuan super elevasi desain ED. Jadi pada kecepatan rencana 80 km per jam, sehingga NC dan RC yang saya gunakan adalah 1790 untuk RC dan 2440 untuk NC. Sehingga setelah mendapatkan jari-jari pada tikungan FC, di sini akan dilanjutkan untuk menghitung komponen tikungannya. Lalu di sini juga ada pengecekan D. Lalu di sini juga ada perhitungan lengkung semu, yang dimana perhitungan lengkung semu ini terdiri dari LS. Jadi LS ini sama juga perhitungannya seperti perhitungan pada tikungan SCS. Dan juga di sini didapatkan LS design. Lalu kita akan lanjut memasukkan jari-jari yang telah kita dapat. Jadi pada tikungan FC ini saya memilih untuk memakai tikungan jari-jari sebesar 1790 dikarenakan pada pengecekan D ini kedua-duanya telah menunjukkan bahwa D kita pada jari-jari 1790 ini oke. Sehingga saya pindah ke Civil 3D terlebih dahulu karena trasenya telah saya buat. Jadi di sini cara membuat tikungannya masih sama. Kita pertama klik dulu alignment-nya, lalu kita cari geometry editor. Lalu di sini kita cari untuk tikungan FC. Jadi pada tikungan FC itu opsinya ada di sini. Dan di sini kita akan menggunakan free curve fillet between two entities radius. Jadi di sini kita harus memilih entity pertama dan entity kedua terlebih dahulu. Apabila alignment kalian tidak bisa diklik, tidak apa-apa, kalian bisa nge-drag aja langsung. Itu entity pertama dan ini entity kedua, less than 180. Lalu di sini kita akan membuat
kita akan memasukkan jari-jari yang telah kita dapat tadi sebesar 17,90. Kita enter, lalu kita enter lagi, sehingga tikungan kita berhasil kita tempatkan. Jadi bentuknya seperti ini, hampir menyerupai lingkaran dikarenakan tikungan full circle. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan membuat super elevation untuk trase kita. Jadi caranya itu adalah pertama kita harus mengklik dulu alignment kita. Lalu di sini ada opsi super elevation. Lalu di sini kita klik calculate or edit super elevation. Lalu kita calculate super elevation now. Lalu di sini sebetulnya settingnya masih sama seperti tikungan SCS. Lalu kita lanjutkan saja ya. Dan jadi di sini jalan saya merupakan undivided crown, dikarenakan jalan saya tak terbagi. Kemudian pada lanes-nya di sini masih ada 2 lanes, dan juga untuk lebar lane-nya itu merupakan 3,6. Oke, lalu untuk super elevasi normalnya masih 2%. Lalu untuk shoulder di sini saya tidak menghitung shoulder, jadi saya tidak centang. Lalu di sini kita pastikan bahwa super elevation rate table-nya telah menggunakan ASTO 2011. Lalu transition length table-nya ada 4 lane, dan juga sama semuanya sudah sesuai, sehingga kita bisa finish. Ini kita silang dulu. Oke, jadi di sini kita bisa gambar super elevation-nya dengan klik super elevation, lalu kita cari create super elevation view. Oke, jadi mungkin di sini kita namakan super elevasi atau SV trase mungkin. Di sini elemennya udah trase 1. Lalu kemudian kita bisa klik OK. Lalu kita bisa klik pada daerah sembarang. Jadi untuk error-error ini tidak perlu dikhawatirkan terlebih dahulu ya, karena kan nanti kita akan melakukan koreksi. Oke, jadi di sini mungkin bisa kita langsung revisi saja ya, karena umumnya pada tikungan FC itu tidak terdapat terlalu banyak revisian. Jadi pada perhitungan sebelumnya di Excel ini, jadi LS Design ini sudah mencakup tikungan, maksud saya sudah mencakup run out dan run off dari super elevasi di FC, sehingga di sini kita bisa bagi saja dengan sama besar, yaitu 180 dibagi 2 ya. 180 dibagi 2 dengan 90. Oke, jadi di sini caranya adalah kita harus membuka tabular ini ya dulu, tabular table-nya. Jadi di sini kita klik alignment-nya, lalu pada super elevation kita cari tabular editor. Jadi pada run out dan run off ini kita harus sesuaikan pada hasil yang kita dapatkan tadi, yaitu 90. Jika tidak mau, kita bisa klik lagi ya. Ini 90, 90. Lalu yang di sini juga 90, 90. Oke, jadi di sini sudah terlihat bahwa super elevation kita sudah tidak ada errornya, dikarenakan kita sudah menyesuaikan dengan apa yang kita hitung tadi sebelumnya di Excel. Lalu di sini saya bisa langsung untuk membuat lengkung vertikalnya atau alignment vertikalnya. Jadi caranya untuk membuat alignment vertikal itu, pertama kita harus membuat profile terlebih dahulu. Jadi di sini kita klik profile, kita create surface profile. Lalu di sini pastikan dengan trase 1. Lalu di sini pastikan contour, lalu kita add, lalu kita draw in profile view. Lalu di sini kita bisa ganti namanya menjadi AV trase 1. Jadi pada option-option yang lain ini sebenarnya kita tidak perlu ubah, jadi sehingga kita bisa langsung create profile view saja. Kita klik pada daerah sembarang. Oke, jadi di sini telah terbuat trase untuk AV kita, profile untuk AV kita. Namun di sini saya akan mengedit sedikit agar konturnya terlihat lebih datar dengan cara kita blok dulu. Kita select, lalu kita cari profile view properties. Lalu pada information di sini
Sini akan saya ubah objek style menjadi measure grid. Lalu kita klik di sini. Oke, jadi di graph di sini kita akan mengganti menjadi, untuk skala kita ganti dulu menjadi 1000. Lalu pada bagian horizontal axis-nya di sini intervalnya di sini saya akan ubah menjadi 50. Lalu yang di sini 25. Begitu pula pada bottom ini kita ganti 50. Dan di sini 25. Lalu pada vertical axis di sini intervalnya saya akan ganti menjadi 10 dan ini menjadi 5. Begitu pula pada sisi kirinya 10 dan ini 5. Oke, lalu di sini mungkin kita bisa apply. Oke. Lalu di sini juga bands saya akan tambahkan. Jadi di sini saya akan menambahkan horizontal geometry. Kita add. Lalu di sini juga saya akan menambahkan super elevation. Lalu kita add. Kita apply. Lalu kita klik OK. Sorry, sepertinya di sini saya belum mengubah skalanya tadi ya. Jadi sini kita ubah lagi skalanya. Di sini, ya di sini saya belum ubah skalanya, jadi kita apply, kita klik OK, apply, OK. Oke, jadi di sini terlihat ya bahwa di sini sudah lebih landai. Dan juga di sini terlihat ada super elevasi view-nya, yang dimana sudah sama seperti super elevasi yang telah kita buat. Lalu selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan untuk penggambaran lengkung vertikalnya. Jadi caranya itu adalah dengan cara kita pertama harus membuat profile. Kita harus memakai profile creation tools. Di sini kita klik. Oke, jadi di sini ingat kita harus use kriteria base design ya. Di sini mungkin kita bisa namakan AV gitu saja mungkin. Kriteria base design sudah. Lalu di sini sudah. Lalu kita OK. Oke, jadi pada penggambaran ini saya akan menggunakan draw tangan with curve karena agar saya tidak perlu membuat lengkung lagi secara manual. Lalu di sini mungkin kita bisa klik dulu ya pada titik awal trase. Sini kita klik. Kemudian mungkin di sini saya akan taruh pada stationing. Ini sebetulnya masih perkiraan saja, perkiraan kasar saja terlebih dahulu ya. Dikarenakan selanjutnya kita akan mengkoreksi lagi. Dikarenakan ini pada tikungan, jadi saya akan berusaha untuk tidak terlalu menurun, tapi sepertinya tidak bisa ya, dikarenakan kita harus mengikuti kontur juga. Oke, jadi sini telah terlihat ya. Nah, di sini kan terlihat sangat banyak ada timbunan. Mungkin di sini kita akan mengubahnya. Jadi dengan cara di sini kita bisa klik dulu pada garis yang telah kita buat tadi, lalu di sini kita cari di yang hijau tadi. Nah, lalu di sini kita bisa mengedit PVI station dan juga PVI elevationnya. Oke, jadi mungkin di sini saya akan mengotak-atik sedikit. Oke, jadi di sini mungkin saya akan mengganti menjadi 160. Lalu di sini mungkin saya akan ganti menjadi 1,3. Oke, jadi sebenarnya di sini bisa aja langsung kita drag ke bawah ya. Sorry, di sini kita bisa drag ke bawah agar lebih mungkin mengikuti kontur. Oke. Mungkin di sini juga saya akan sedikit kita akan merubah elevasinya. Ini mungkin saya akan ganti menjadi 33535. Lalu di sini jadi 28008. Mungkin ini bisa kita ganti 180 atau
atau 200. Oke, sepertinya di sini tunggu sebentar. Mungkin permasalahannya bukan dari stationnya, tapi dari PVI elevationnya. Mungkin di sini kita akan ganti menjadi 3 berapa ya kira-kira? Mungkin 30 juga mungkin ya. Nah, oke, di sini sudah terlihat aman. Lalu selanjutnya, sini kita akan lanjut untuk menghitung profile curve length-nya. Oke, jadi cara menghitung titik potong vertikalnya itu di sini kita perlu memasukkan stationing yang telah kita input di Civil 3D sebelumnya dan juga elevasinya, sehingga apabila sudah benar di sini akan lanjut kita dapatkan gradien yang sesuai dari gradien pada Civil 3D. Sini gradien maksimum saya gunakan 6% dikarenakan ini merupakan gradien maksimum pada medan klasifikasi medan datar. Lalu kenapa panjang kritisnya infinite? Ini dikarenakan ini mengacu kepada tabel metrik ini. Jadi di sini terdapat perbandingan antara length of grade dan juga percent upgrade, yang dimana length of grade ini merupakan panjang kelandaian, sehingga di sini mungkin saya akan mencontohkan pada satu kasus ya, seperti panjang kelandaian di 160.000. Jadi dengan gradien 0,33%, sehingga yang pertama kita harus menarik garis dulu dari 160, mungkin sekiranya ada di sini, dan juga dengan gradien yang 0,33%. Namun pada grafik tidak terlihat ada gradien 0,33%. Mungkin ada, tapi ada di jauh di bawah sini, sehingga tidak kena titik potong yang ada di sini, titik potong untuk pengurangan kecepatan, sehingga masih infinite. Begitu pula dilakukan pada stationing selanjutnya, sehingga dan juga pada Civil 3D menandakan bahwa titik potong vertikal yang telah kita tentukan itu merupakan titik crash atau cembung, sehingga untuk lengkung vertikalnya di sini kita juga perlu menghitung lengkung vertikal pada cembung. Dikarenakan ada dua cembung, jadi perhitungannya ada dua, yang dimulai dari cembung 1 yang mendapatkan LV design sebesar 39, dan juga cembung 2 yang mendapatkan LV design sebesar 124. Kedua nilai ini akan kita masukkan ke dalam Civil 3D. Jadi pada option yang tadi yang telah kita utak-atik itu, di sini akan muncul profile curve length. Di sini kita akan memasukkan nilai cembung pertama, yaitu yang pertama ini adalah 39 dan yang kedua 124. Jadi untuk profile curve pertama itu 39 dan juga yang kedua itu 124. Oke, sehingga alignment vertikalnya telah kita buat. Namun mungkin di sini kita bisa menambahkan pada grafik ya, kita bisa menambahkan galian dan timbunannya. Jadi pertama itu ada cut area dan fill area. Pastikan upper boundary pada cut area itu merupakan kontur dan lower boundary-nya merupakan AV, yaitu profil yang telah kita buat. Lalu pada fill itu sebaliknya, lalu kita apply, kita OK. Sehingga di sini terlihat yang mana saja yang area yang perlu digali dan juga area yang perlu ditimbun. Jadi timbunan ditandakan dengan arsiran hijau, lalu galian ditandakan dengan arsiran merah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembuatan assembly, lalu galian timbunan dan juga perspektif mengemudi. Namun hal tersebut akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih semua telah menonton. Sampai jumpa.